Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan untuk besok Selasa tanggal 1 Juli. Tanggal 1 Juli 2025. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Yang pertama, seperti biasa kita akan lihat dulu untuk kondisi indeks IHSG hari ini gimana. Kalau secara teknikal untuk IHSG support resistannya masih sama ya, dan hari ini ditutup naik 0,44%, walaupun ditutup hijau, cuman nggak semua saham-saham utama di IHSG hijau ya, bahkan untuk perbankan hari ini bank-bank utamanya malah merah. Kalau kita lihat untuk hari ini tanggal 30 Juni ya, ini kita bisa lihat bareng-bareng secara keseluruhan. Net sell untuk asingnya sendiri hari ini net sell lagi di IHSG dan keluar di saham utama ya, sebagian saham-saham utama hari ini didistribusi asing. Yang pertama ini yang paling banyak dijual oleh asing hari ini Bank BRI. Asingnya net sell 496,4 M. Kemudian selain di saham Bank BRI, untuk asingnya juga keluar di Bank Mandiri hari ini 110,5 M ya. Padahal tadi itu untuk Bank Mandiri sempat ada perlawanan yang lumayan kuat ya, sempat naik 900-an 4.900-an lebih. Cuman ditarik turun lagi, nanti coba akan kita cek ya untuk Bank Mandiri hari ini. Kemudian ICBP, BRPT, Goto ini yang paling banyak dijual oleh asing. Cuman yang paling banyak ya ini BBRI sama Bank Mandiri. Kemudian di sini yang paling banyak diakumulasi oleh asing ada Antam ya. Antam net buy 114 M-an. Kemudian Telkom hari ini juga asingnya masuk 76 M. Di MDKA ini juga masuk ya. Lalu lihat hari ini sih aslinya masih net sell, cuman kalau kita lihat kondisi market secara globalnya itu sebenarnya udah mulai stabil ya semenjak ada gencatan senjata atau ya di Timur Tengah udah mulai tenang. Itu harga emas cenderung bergerak turun, kemudian harga crude oilnya itu kembali lagi ke harga normalnya ya, 65-an untuk WTI dan 66-an untuk Brent ya. Jadi untuk harga minyak ya ini mulai ya kembali lagi ke harga normalnya sebelum perang ya. Kemudian untuk harga emas juga bergerak turun. Ini kalau kita lihat di sini untuk crude oil, pas video ini kita buat untuk WTI ada di level 65-an US dollar per barrel. Dan ini harga normal ya untuk minyak. Jadi artinya kalau harga minyaknya udah normal ya, mudah-mudahan kondisi di Timur Tengah juga normal ya. Kemudian kita cek untuk emas SLUSD, kayaknya sih bergerak turun harusnya ya kalau kondisinya mulai stabil. Dan kalau kita lihat di sini emang emas turun ya. Waktu itu pas awal serangan Iran Iran itu harga emas sempat naik lumayan tinggi ke 3.400-an ya, mendekati 3.500-an lagi. Cuman habis itu bergerak turun dan saat ini mulai stabil. Mudah-mudahan ya ini nggak ada konflik lagi dalam waktu dekat ya. Kalau untuk jangka panjang ya kita nggak bisa pastiin ya, cuman untuk waktu dekat ini mudah-mudahan nggak ada konflik antar negara lagi lah, supaya indeks saham kembali lagi hijau ya. Cuman untuk IHSG ini belum ya, belum sebagus indeks yang lain lah. Untuk Nikkei, kemudian coba kita cek ya untuk indeks-indeks utama hari ini. Untuk indeks Asianya, Nikkei hari ini ditutup hijau 0,84%, Hang Seng turun. Kemudian Kospi-nya naik ya, jadi ya lebih banyak yang hijau sih. Tapi kemarin-kemarin udah naik lumayan tinggi, dan IHSG yang itunya belum terlalu naik signifikan ya. Kalau kita lihat di sini untuk indeks Amerikanya, terakhir market buka berarti Jumat lalu ya, untuk minggu lalu itu didominasi hijau. Kita lihat aja nanti malam untuk indeks US gimana.
Kalau untuk indeks US nanti malam ditutup bagus, ya mudah-mudahan aja untuk IHSG besok juga bisa hijau ya, walaupun hari ini asing jualan, tapi ya ini mulai stabil sih untuk kondisi geopolitiknya ya, jadi kita tunggu aja nanti malam untuk indeks Eropa gimana. Dan untuk besok pagi IHSG sih resistnya di sini ya. Semoga aja sih bisa nguji resistannya di 7.010-an lagi. Hari ini untuk IHSG hijau itu didukung oleh saham-saham itu ya, kayak MPMA, kemudian Antam, MDKA itu naik lumayan tinggi. Nanti coba kita akan cek ya. Tapi untuk IHSG-nya sendiri ya di sini masih resistnya di 7.010-an, kemudian supportnya juga masih di 6.770-an ya. Mungkin buat teman-teman yang kemarin ketika IHSG mantul naik di area support ya kemungkinan masih floating profit ya. Oke, mungkin seperti itu sih untuk indeks IHSG. Kembali lagi disclaimer ya. Coba kita lihat untuk kondisi global ada sentimen apa sejauh ini. Kalau kita lihat di investing sih Tepik bakal terbitkan obligasi. Kita lihat lagi ke bawah ya. Harga gas alam Eropa turun saling meredanya ketegangan di Timur Tengah. Jadi komoditas energi itu mulai ya kembali ke harga normalnya ya. Harga emas naik dari level terendah akibat dolar yang melemah. Ya walaupun dolarnya melemah, cuman ya turun sih ya. Kalau dolarnya melemah itu memang harusnya harga emas naik ya, karena emas kan secara global ditransaksikan dengan US dollar. Jadi kalau US dollar melemah otomatis emas naik. Tapi ya kembali lagi yang mempengaruhi harga emas bukan cuma US dollar aja, tapi geopolitik dan kondisi ekonomi secara global. Kalau ketegangannya mulai mereda, kemudian ya mudah-mudahan itu bisa bikin emas turun ya kalau nggak ada ketegangan lagi. Ya, mungkin seperti itu. Kita lihat aja lagi ke bawah ya, ada sentimen apa hari ini. Kita lihat lagi. Kayaknya belum ada sentimen yang parah banget. Atau mungkin buat teman-teman yang punya info, bisa tulis di kolom komentar kalau ada berita penting yang berpengaruh ke harga saham ya sejauh ini. Oke, itu untuk kondisi indeks IHSG untuk besok sih ya semoga aja bisa hijau ya untuk IHSG dan nguji resistnya di 7.010-an. Oke, langsung aja ke saham. Yang pertama kita akan cek dulu saham perbankan ya seperti biasa. Yang pertama BBCA dulu ini. Lumayan volatile sih hari ini. Tadi pagi sedikit open gap atas, opennya di 8.575 ya. Jadi dari kemarin itu dijaga untuk harga BBCA di atas 8525, ini supportnya masih di level ini. Karena hari ini gagal break, walaupun tadi ya, BBCA sempat nyentuh resistnya di 8825 tapi gagal breakout. Kemudian ditarik turun lagi dan ditutup surplus 0,29% ya, masih hijau. Untuk besok coba kita lihat untuk transaksinya. Hari ini sebenarnya cukup ramai ya, untuk BBCA itu cukup liquid, cukup volatile juga. Tapi aslinya net buy cuma 12M, padahal transaksinya 1,6, itu artinya ya sebagian ada yang jualan. Coba kita cek siapa yang jualan di saham BBCA. Ini untuk aslinya yang jualan ada ZP sebanyak 310M ya untuk hari ini aja, ini tanggal 30 Juni. Selain ZP ada AG, BK, YU, cuman yang nampung itu juga asing yaitu KZ, RX, AK, CC versi asing ya. Jadi untuk transaksinya ini ya kelihatan sekali didominasi oleh asing, dan untuk lokalnya sendiri net otomatis ya kena asingnya netpay. Ya, ya distribusi juga asing sih. Jadi untuk besok mungkin kalau mau entry ya, momennya sih di sini bagusnya di 8525.
Dan kalau lihat kondisi globalnya mulai stabil, ya disclaimer kalau mau masuk ya di saham Bank BCA ini hitungannya udah koreksi lumayan dalam dari harga tertingginya waktu itu di 9.700 ya. Jadi waktu itu sempat naik malah IHSG-nya nggak mendukung dan koreksi turun. Tambah lagi ketegangan Timur Tengah waktu itu yang bikin indeks saham seluruh dunia turun ya, termasuk IHSG. BBCA juga terpengaruh sentimen itu, dan harga sahamnya untuk sekarang di 8675 itu cukup relatif di bawah sih sebenarnya ya. Jadi kalau kedepannya itu baik-baik aja, ya kemungkinan besar itu bisa naik lagi ya. Dan di harga 8675 ini buat teman-teman yang mau FS dan lagi, disclaimer ya, mudah-mudahan aman untuk saat ini walaupun aslinya masih net sell ya. Cuman mudah-mudahan aman sih kalau lihat kondisinya mulai stabil. Oke, itu untuk BBCA ya. Untuk besok sih semoga aja ya IHSG-nya hijau dan potensinya BBCA akan uji resistnya lagi di 8825. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI. BBRI hari ini turun, ini yang bikin IHSG nggak bisa naik tinggi ya. BBRI Bank Mandiri hari ini turun cukup dalam. Dan BBRI ini di distribusi asing cukup banyak ya, hampir 500-an M untuk hari ini aja. Harga sahamnya turun 2,35% ke level 3.740. Dan kalau kita lihat di sini, siapa yang nampung BBRI, apakah retail? Karena harga sahamnya turun itu biasanya kita lihat untuk lokalnya yang masuk ya, cukup banyak retail yang terus masuk sih di saham BBRI ya. Dan aslinya distribusi cukup banyak hari ini tanggal 30. KZAK, ZP, CC, TPYU ini versi asing net sell, dan ini nilainya ya kita bisa lihat bareng-bareng. Paling banyak KZ 152M. Kemudian yang nampung untuk asingnya AG itu pun cuma 14 eman, BB itu pun cuma 9 eman ya. Jadi jauh dibandingkan asing keluar hari ini di saham BBRI. Untuk lokalnya sendiri net buy nampung ya, dan sebagian investor retail masuk. Mungkin ini yang bikin Bank BRI turun. PDXL, XCDX ya. YB juga masuk 52M. Jadi cukup banyak broker-broker retail yang nampung saham buangan asing di BBRI. Jualan asing ya, bukan buangan. Jualan lah, saham dibuang. Untuk besok sih kalau melihat investor lokalnya banyak yang masuk dan distribusi asing cukup banyak, mungkin pantau aja 3780 ya. Kalau besok belum bisa break lagi di atas itu ya, yang udah kadang entry hari ini atau kemarin ya jangan buru-buru buat average down lagi. Cuman kalau baru mau entry nyicil itu juga sebenarnya nggak terlalu masalah ya. Lihat kondisi global mulai stabil, mudah-mudahan aman untuk nyicil di saham BBRI sekarang. Kalau misal depannya malah lanjut turun, ya tinggal teman-teman antisipasinya gimana ya. Jangan buru-buru average down aja kalau aslinya terus jualan, mungkin seperti itu. Tapi kalau takut ketinggalan ya nggak ada salahnya mulai nyicil dari sekarang ya. Tapi disclaimer loh ini, disclaimer. Soalnya kalau kita lihat nilai tukar rupiah juga sebenarnya makin membaik ya. Ini kita lihat untuk nilai tukar rupiahnya pas video ini kita buat ada di level 16.235 yang kemarin sempat naik lagi, sempat melemah ke 16.400 sekian, sekarang menguat untuk rupiahnya ya. Jadi ya semoga aja bisa berdampak positif dalam waktu dekat ke saham ya, walaupun hari ini masih kurang berpengaruh banget ke IHSG khususnya. Oke, itu untuk Bank BRI. Besok sih ya seperti tadi, pantau ini dulu. Kalau di awal market merah ya jangan langsung masuk dengan jumlah yang banyak ya. Kalau mau nyicil, disclaimer. Rupanya di sini di 3590. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya.
Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Dia sempat ada perlawanan sebenarnya tadi ya. Tadi itu open gap atas, sedikit open gap atas, kemudian turun, ada perlawanan naik, cuman ditarik turun lagi di sesi kedua ya kalau nggak salah menjelang close market. Malahan tadi itu sempat ke 5 ribuan ya. Ya berarti ini untuk saham Bank Mandiri belum berhasil break lagi di atas resistnya 525. Jadi yang udah kadung entry mungkin tadi ya untuk besok sih semoga aja IHSG hijau dan Bank Mandiri juga bisa hijau ya. Tapi kalau misal Bank Mandiri itu dibuka merah dulu, ya yang udah kadung entry jangan buru-buru buat average trend ya. Nanti tunggu di 4740 atau disesuaikan aja sama ekuitasnya. Kalau masih punya cash banyak, kalau turun average trend juga nggak masalah ya, tergantung strategi teman-teman. Buat patokan aja supaya di 4740 masih di level ini ya, dan apakah akan ke area sini atau enggak ya pastinya nggak tahu, cuman kalau lihat misal IHSG mulai rebound kemungkinan enggak ya, kemungkinan mudah-mudahan ya, berarti itu potensinya lebih ke naik untuk besok ya, mudah-mudahan sih seperti itu. Kemarin terendah mentok di sini di 4.800 aja ya. Kita lihat aja besok, kalau misal di awal market di Bank Mandiri merah, ya jangan buru-buru buat average down ya. Kalau misal ekuitasnya terbatas, tapi kalau ekuitasnya unlimited ya nggak masalah, turun average down ya. Ya disesuaikan aja dengan money management teman-teman. Cuman secara garis besarnya sih kalau menurut saya ini cenderung bisa rebound dalam waktu dekat ya, kalau lihat kondisi ekonominya mulai stabil. Kondisi geopolitik mulai stabil ya. Kalau ekonomi Indonesia ya kayak gini lah, teman-teman tahu sendiri. Kita lihat untuk transaksi Bank Mandiri. Hari ini tanggal 30, hitungannya sebagian investor asing keluar. Cukup banyak juga broker-broker asing yang keluar, ZP, YU, KZ, AG, AZ ya. Cuman yang nampung paling banyak juga sebenarnya asing, yaitu BK 85M. Kemudian CC versi asing juga nampung 38M. Cuman sayangnya yang jualan ini nilainya lebih gede ya. Jadi hari ini asingnya net sell. Untuk lokalnya sendiri net otomatis karena asingnya net sell. Dan kalau kita lihat lokalnya pun juga ada yang distribusi di Bank Mandiri, yaitu PT ya, 192M. Kemudian BB, bahkan BB versi lokal, BBAK ini versi lokal nih seluruh transaksinya jualan, jadi net sell. Yang nampung sebagian investor retail cukup banyak nampung di saham Bank Mandiri, seperti YP, XL ya, SQ, XI, CC versi lokal net buy. Ya nasibnya kayak Bank BRI ya, ditampung retailnya banyak masuk, harga sahamnya turun. Ya mungkin yang udah kadang entry hari ini ya, kalau besok turun ya seperti tadi ya, disesuaikan sama manajemennya, ekuitasnya, sesuai sama ekuitasnya. Itu untuk saham Bank Mandiri, supportnya kalau secara Fibonacci ya masih di 4740, semoga aja nggak jebol di bawah ini. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya ini kita akan cek saham yang hari ini terbang cukup tinggi lagi setelah kemarin koreksinya dalam banget ya. Tak kirain bakal turun, nguji support kuat lagi di 352, ternyata malah ngegas naik. Hari Jumat lalu sih ya, tanggal 26 ngegas, hari ini lanjut 15% ke 460. 460 open gap atas tadi pagi, turun dikit, naik break di atas 420-an dan naik ke 460, ditutup surplus 15%. Kalau secara teknikal misal MPMA itu besok hijau, target price terdekatnya di 480. Jadi buat teman-teman yang misal tadi ketika break 420-an ambil posisi buy follow trend ya, di sini besok kalau mau sebagian taking profit, kita pasang sell limit di dekat-dekat 480 ya.
Atau kalau tetap masih mau hold, ya semoga aja bisa breakout dan ngejar 540-an lagi. Mungkin seperti itu strategi teknikalnya. Kalau kita lihat untuk MBMA hari ini tanggal 30, ini kita bisa lihat bareng-bareng. Hitungannya sih ya nggak akumulasi banyak ya hari ini, nggak ada yang akumulasi banyak. Market makernya YP, ya mungkin ini eh, scalping YP. Masih netback 6,6%, nilai transaksinya 131 M. Rata-rata belinya di 445, berarti untuk posisi hari ini aja 445 floating profit ya, dan hitungnya lumayan sih untuk market maker bisa floating profit ya lumayan sih dalam satu hari dari 445 ya, ini close di 460. Ya mudah-mudahan diangkat dulu jadi ada potensi naik nguji resistnya 480, mungkin buat tempat-tempat yang mau keluar atau taking profit ya di sini target price tertekannya TP1 ya. Kalau masih hold ya semoga aja kalau bisa breakout ya di sini ngejar 540. Oke, mungkin seperti itu untuk saham MBMA ya. Untuk asingnya sendiri hari ini net sell sebesar 4 M di MBMA. Selanjutnya kita akan cek saham MDKA, ini yang harga sahamnya naik. MDKA naik 9,29%. Coba kita cek Antam naik berapa sih hari ini. ANTM hari ini juga naik ya 3,40%, walaupun emasnya turun, tapi ya yang gerakin saham kan bukan emas ya. Yang gerakin saham-saham emas itu bukan emas, tapi bukan komoditasnya, tapi ya siapa market makernya, MDK atau pemainnya ya. Jadi buat teman-teman jangan patokan harga emas naik, saham-saham ini 100% naik, itu belum tentu. Karena harga emas sekarang itu kalaupun turun di harga 3 ribuan US dollar per troy ounce, itu kan berarti udah turun dalam. Itu masih mahal sih. Soalnya ya kita tahu sendiri ya, untuk APP atau biaya produksi emas per troy ounce-nya itu kalau nggak salah di angka 1.400-1.500-an US dollar. Ya, yang bikin harga emas naik sampai 3 ribuan ini ya karena banyaknya permintaan, ketidakpastian global, perang, ekonomi ya, trade war itu bikin permintaan safe haven meningkat, dan itu yang bikin harga emas naik. Kalau misal ekonominya kembali lagi stabil, membaik, dan prospek ekonomi makin cerah ya, kemungkinan banyak yang jualan safe havennya dan mengalihkan ke aset-aset yang lebih real seperti saham atau beresiko lah. Ya aset beresiko, cuman kalau resikonya nggak ada kan potensinya bagus, jadi ya tergantung untuk harga emas itu. Untuk saham-sahamnya pun juga ya walaupun bisa dicocok-cocokkan ya, cuman kembali lagi yang gerakin saham bukan komoditasnya tapi siapa yang beli. Kita lihat untuk MDKA hari ini naik 9,29% ke 2000 ya. Kemarin tentang area support, mungkin buat teman-teman yang kemarin udah dapat atau sempat ambil posisi di area supportnya 1700-an ya, hari ini mungkin langsung taking profit, udah profit lumayan banyak ya di MTKA. Jadi kalau buat scalping swing untuk MTK itu cukup bagus sebenarnya karena volatilitasnya tinggi. MTKA Antam ya untuk sekarang volatilitasnya masih tinggi. Ditambah lagi MBMA ini volatilitasnya juga tinggi. Untuk MDKA sendiri close di 2000, ini area resist sih. Dan sebenarnya sedikit breakout ya. Besok pantau aja 1990, semoga aja masih bisa bertahan di atas itu. Atau mungkin yang udah floating profit dan belum sempat taking profit hari ini ya, kalau mau amannya bisa pasang trailing stop mungkin di 1975 atau disesuaikan aja ya. Terus secara teknikal coba kita lihat transaksinya hari ini gimana di MTKA. Tanggal 30 Juni hari ini ada yang akumulasi ya, ini
Walaupun emasnya turun, cuman ada yang akumulasi, itu tandanya apa ini? Mereka masuk, pertimbangannya apa? Ya kurang tahu ya pasti ya. Cuman kalau di dicocok-cocokin dengan harga komoditasnya ya di harga sekarang, walaupun emas turun itu untuk aja masih cukup di atas harganya lah. Sekarang 3.200-an ya, 3.290-an. Kalau dirupiahin ya mungkin di 1,7 jutaan per gram. Ya, dari troy ounce ke gram, dari US dollar ke rupiah. Kembali lagi ke MDKA ya. Tadi mana chartnya di sini? Kalau kita lihat transaksinya hari ini ada yang akumulasi, yaitu CC versi asing sama AK versi asing. Yang keluar untuk asnya ZP ya. Secara keseluruhan lebih banyak yang masuk. Jadi hari ini MDKA diakumulasi oleh asing 11,9 M. Untuk lokalnya netel. Cuman lokalnya ada yang masuk lumayan banyak, OD sama CC. Untuk besok sih kayaknya pantau ini aja sih. 1980 ya. Takutnya kalau tiba-tiba merah ya antisipasi aja, atau ya udah floating profit kalau diamankan. Oke, itu untuk saham MDKA, tapi kalau langsung hijau ada yang naikin lagi ya. Di sini target price-nya 2.200 lagi. Oke, itu untuk saham MDKA. Selanjutnya kita akan cek saham Antam. Hari ini juga mantul naik ya. Kemarin dijaga di area support, hari ini juga dijaga lagi di area support, walaupun tadi sempat turun ya. Untuk supportnya lagi di 2840, cuman masih dijaga. Jadi kalau trading atau swing ambil di area support itu potensi profitnya ada ya, lebih gede, dan potensi resikonya sebenarnya kalau mau diantisipasi itu ya ada sih, cuman nggak gede ya. Ya tergantung teman-teman aja lah antisipasinya di harga berapa. Untuk MTAM sendiri supportnya masih di 2840, 2840, dan hari ini tadi nyentuh lagi, kemudian mantul naik dan close di 3040. Itu surplus 3,40%. Mudah-mudahan besok naik dulu, nguji resistnya di 3130. Mungkin yang udah ambil posisi di area support, kalau mau taking profit sebagian atau semuanya ya disclaimer. Ini target price-nya ya, semoga aja bisa nyentuh level ini. Semoga aja, walaupun nggak pasti, cuman semoga aja bisa uji resistennya dulu. Kalau kita lihat hari ini asingnya gimana, netbe ya, tadi paling banyak 114 M-an. Kalau kita lihat Antam hari ini tanggal 30, sebagian retail masuk juga sih, ikutan masuk. Tapi investor asing akumulasi lumayan banyak. ZP, AK, BP ini netbuy. ZP-nya netbuy 77M, AK netbuy 38M, BP netbuy 28M. Dan untuk lokalnya yang keluar YU, OD, ZP. Kalau melihat asingnya masih akumulasi banyak ya seperti tadi. Mudah-mudahan bisa naik dulu nguji resistnya. Tapi buat teman-teman yang udah floating profit, kalau udah cukup segitu dan Antam nggak mendukung buat naik ya nggak masalah kalau mau sebagian diamankan. Oke, itu untuk saham Antam ya. Selanjutnya kita akan cek saham BRPT. Hari ini untuk saham BRPT naik juga, breakout ya, akhirnya breakout ini 4% lebih. Di atas area konsolidasinya. Jadi dari tanggal 5-10 ya, dari tanggal 10 Juni itu kan sideways terus di area sini. Untuk support, resist, untuk support lagi. Kemarin resist dan hari ini berhasil breakout. Naik lumayan tinggi, 4% lebih, dan berarti ini kalau berhasil breakout, trennya masih lanjut bullish. Ya, lanjut bullish, dan untuk target price-nya masih di sini. Di 2000-an ya, mendekati level 2000 itu untuk target price RPT lumayan tinggi. Dari 1600 kalau bisa ke 2000 kan lumayan tinggi. Tapi itu belum pasti ya, hanya analisa aja. Jadi jangan
yakin buat ke area sini ya. Cuman prediksinya itu secara teknikal ngejar 2000 atau 995 lah. Kalau kita lihat untuk transaksi hari ini, BRPT apakah disertai akumulasi oleh asing? Ya, adakah yang akumulasi? Oh, cuman aslinya ada yang distribusi ya. Ini DP jualan cukup banyak ya, jadi hati-hati juga. BRPT, aduh gimana ini saya BRPT hari ini Dajjal 49M. Ada DP, YU, ZP versi asing ya jualan, yang nampung juga asing AKBK. Kita lihat dari tanggal tadi itu sideways dari tanggal 10 Juni ya. Di tanggal 10 Juni hitungannya untuk asingnya Netshell. Untuk lokalnya NetBuy otomatis. Kalau kita lihat secara keseluruhan market makro utamanya AK Netshell 92M. Gimana ini kalau lihat transaksinya sih nggak terlalu meyakinkan ya, cuman kalau lihat progresnya, cuman kalau lihat trennya itu masih bagus loh, itu masih bullish trennya. Jadi ya teman-teman aja gimana patokannya technical atau gimana. Kalau technical ya itu selama besok masih bisa bertahan di atas 1620 ini ya kemungkinan masih lanjut trend bullishnya ya, dan target price-nya lumayan tinggi di 1192 ribuan. Mungkin seperti itu aja ya untuk saham BRPT. Selanjutnya kita akan cek saham cuan. Cuan hari ini naik 5,66% ke 12.600 ya. Walaupun kemarin sempat jebol semua, cuma langsung open gap atas pas tanggal 24 Juni dan mulai naik. Untuk target price-nya masih di sini, resisten kuatnya masih di 13.250. Semoga aja bisa lanjut ke level ini, dan ini nanggung sebenarnya ya. Waktu itu naik mentok di sini aja di 13.300-an. Jadi belum tutup gap ya, kemungkinan kalau cuan bisa nutup gap atau bisa uji resistanya lagi di 13.200 saja, ada potensi buat tutup gap bahkan kejar harga tertingginya di 15.500-an. Nah, jadi pantau aja ini besok ya, mungkin kalau naik 13.250 itu masih jadi resistnya. Kalau kita lihat di sini untuk saham cuan hari ini tanggal 30. Tanggal 30 hari ini saham cuan ternyata ya naik sih. Tapi didistribusi oleh asing ZP 143M ya, cukup banyak. Walaupun yang nampung juga asing juga. Untuk lokalnya ada RF yang nampung dan retail-retail keluar. XL, XC, EP, CC ini versi lokal keluar, NI keluar ya. Jadi retailnya keluar, harga sahamnya naik. Tapi hati-hati, ini ada distribusi asing cukup banyak oleh ZP versi asingnya. Untuk besok sih ya ini kalau naik target pasar di sini di 13.250. Langsung ke HK agak nanggung ya, tapi yang udah paham karakternya kita lihat bid overnya gimana. Tadi kalau teman-teman yakin tak biasa masuk di cuan ya, disclaimer target price-nya di 13.250. Oke, itu untuk saham cuan. Selanjutnya kita akan cek saham PTRO. Hari ini naik cukup tinggi, 9% lebih ya. Kemarin turun itu mentok di sini. Mana ya? Nggak sempat nyentuh support sih. Mentok terendah itu di 2.500 ya. Jadi agak nanggung sebenarnya. Untuk resistnya di sini. Jadi kalau besok naik target price-nya di 2.890. Semoga aja bisa nyentuh level ini. Kalau kita lihat untuk transaksinya PTRO. Hari ini tanggal 30 Juni hitungannya sih ada sedikit akumulasi. Untuk asingnya sendiri net nggak beda jauh sih ya, masih emang keluar. Untuk retailnya keluar XL, NI, XC ya, Netshell. Jadi retailnya cukup banyak yang keluar, yang masuk MG.
Hanya ada potensi naik sih, mudah-mudahan ya. Nguji resistennya dulu di 2890. Mungkin yang udah floating profit dan belum keluar hari ini bisa pasang limit kalau mau keluar ya. Semoga aja bisa jentuh resistnya di 2890. Itu untuk saham PTRO. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro. Adaro hari ini naik nggak tinggi sih, ya lumayan sih 2% ya. Cuman hitungannya belum terlalu tinggi kalau lihat penurunannya yang sudah cukup dalam. Untuk resist kuatnya masih di 9.900. Lihat candlenya hari ini walaupun naik 2%-an lebih itu belum terlalu kuat ya, candlenya ya masih kecil seperti ini. Kalau kita lihat transaksinya ada masih terus diakumulasi oleh KI versi lokal, ya itu aja diakumulasi terus ya oleh KI. Kita lihat retailnya gimana, apakah masih terus ikut-ikutan masuk keluar ya hari ini. XL, CC, XC, NI, EP Netcell, jadi lokalnya keluar baik sahamnya, tapi retailnya masuk, retail ya, kalau retailnya masuk itu nggak tahu ini kenapa kok turun ya. Besok pantau ini aja ya untuk Adaro, kalau bisa break di atas 1850 kejar resisten secara Fibonacci-nya di 1990, break di atas itu baru kejar 2000-an lagi. Tapi kalau belum bisa break di atas 1900 dan belum ada sentimen yang bagus, ya kemungkinannya sideways di harga bawah. Ya, mungkin seperti itu ya untuk saham Adaro. Selanjutnya yang terakhir nih kita akan cek saham PGO. Harga sahamnya hari ini naik lumayan tinggi loh, 6%-an kalau nggak salah. Sebagai dividen bukannya turun malah naik terus ya. Kita lihat untuk transaksinya gimana. Hari ini tanggal 30, hitungannya sih asing distribusi cukup banyak ya. Dan diakumulasi KZ tapi versi lokal. KZ-nya 100% buy, KZ versi lokal ya, karena ini di domestik. Kalau domestik itu dana lokal, kalau foreign dana asing. Ya, jadi ini KZ-nya versi lokal, akumulasi 30-an M, dan untuk asingnya net sell. AK, BK, RX versi asing net sell lumayan banyak, jadi hati-hati untuk besok. Kalau misal PGRO koreksi ya. Ini kok nggak keluar startnya. PGRO kemarin beberapa hari itu ya dijaga di area support ya, nggak jebol-jebol di bawah 1300 dan hari ini naik juga. Kalau besok masih naik itu target test terdekannya di sini 1470 ya, itu resisten terdekannya. Jadi mungkin yang udah kemarin-kemarin ambil di area support 1300-an ya, kalau besok mau taking profit ya di sini 1470, semoga aja bisa naik dulu ya. Tapi kalau melihat hari ini distribusi cukup banyak asingnya di PGO ya, yang belum punya posisi jangan buru-buru buat entry ya. Tapi kembali ke disclaimer. Oke, mungkin seperti ini dulu ya. Ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.